Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Di hari ini kita akan coba nge-lab lagi ya. Udah lama saya nggak nge-lab. Kali ini kita akan membahas nge-lab, mencoba melakukan praktik langsung ya, bagaimana caranya mendeploy microcloud berbasiskan LXD di lingkungan virtual ya. Ini cocok banget ya bagi kalian atau bagi kita yang ingin belajar tentang cluster, lalu high availability atau cloud native computing ya. Karena sama-sama seperti kita ketahui uh, apa namanya? Microcloud ini dia adalah sifatnya open source scalable cloud infrastructure yang tentu sangat mudah untuk dikelola, sangat ringan dan penuh dengan fitur ya. Jadi nanti kita akan mencobanya. Nah, di microcloud ini ada beberapa komponen ya yang menjadi penopang dari teknologi microcloud ini. Yang pertama ada LXD. LXD ini adalah semacam untuk pengelola virtualisasinya, yang mana nanti LXD ini bertanggung jawab untuk mengelola semua uh, sistem virtualisasi yang ada di dalam microcloud-nya itu sendiri, baik untuk virtual machine maupun untuk kontainernya ya. Nah, lalu di LXD ini kita nanti untuk VM-nya sendiri bisa menggunakan sistem operasi baik itu Linux maupun Windows ya. Lalu ada Ceph. Nah, Ceph ini adalah untuk standar open source storage solution, yaitu nanti ini akan digunakan sebagai distributed storage yang ada di microcloud-nya. Dan yang terakhir ada Open, ya OVN, atau bisa dibilang sebagai Open Virtual Network. Ini semacam untuk software defined network solution-nya, yang mana nanti ini dia sebagai uh, yang mendukung uh, infrastruktur jaringan yang ada di dalam microcloud itu sendiri. Nah, microcloud ini sangat sangat mudah untuk digunakan, mudah untuk diinstal, high availability tentunya jika kita ingin menggunakan beberapa cluster ya, lebih dari satu, dan yang jelas open source ya, bisa dikembangkan oleh siapa. Oke, itu tadi sepintas tentang microcloud ya. Ini microcloud ini nggak hanya bisa diinstal di Ubuntu, di Debian juga bisa. Nah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, di sini saya menggunakan 3 virtual machine ya, 3 VM atau 3 node ya. Ada node 1, node 2, dan node 3. Ini saya buat menggunakan di VMware Workstation. Nah, jika teman-teman ingin mencoba menggunakan VMware Workstation untuk latihan labnya, kalian bisa menggunakan, bisa lihat untuk speknya cukup seperti ini, dan ini hanya untuk lab aja ya latihannya. Dan yang perlu diperhatikan adalah di bagian virtualization engine-nya ini kalian aktifkan virtualize Intel VTX or AMD virtualization-nya ya. Karena ini nanti jika ini tidak diaktifkan, kita tidak akan bisa membuat VM karena tidak ada KVM-nya. Oke. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencoba melakukan instalasi 3 paketnya ya. Itu ada microcloud, micro-oven, dan microsec. Jika di Ubuntu, saya menggunakan Ubuntu 22 ya, itu kita coba dulu install LXD. Maaf,
coba lakukan pertama kali install microcloud. Kita bisa langsung install LXD-nya harusnya ya. Dokumentasinya. Ini kita yang pertama kali adalah pastikan di sistem kalian sudah terinstall Snapd. Selanjutnya kita bisa lakukan install LXD yang versi 5.21. Kita lakukan di semua cluster ya. Berikutnya bisa install, lakukan perintah ini ya. Oke. Sudah 521. Oke. Nah, berikutnya kita install microcloud, microoven, dan microserve. Kita coba tunggu. Nah, di sini sama-sama sudah kita lihat status ya. Microserve sudah terinstall, microcloud sudah terinstall, microoven sudah terinstall. Berikutnya kita akan lakukan inisialisasi di node 1 yang akan berjalan sebagai master cluster ya. Caranya adalah dengan sudo microcloud email init ya. Tunggu service yang berjalan. Nah, you want to set up more than one cluster member. Kalau kita hanya akan menggunakan satu cluster, maka kita pilih no. Tetapi kita di sini akan mencoba menggunakan 3 cluster, jadi kita pilih yes ya. Kita pilih yes karena lebih dari satu cluster. Bisa ketik yes atau langsung di enter. Oke, nah di sini si master node-nya dia menunggu mendeteksi sistem dari cluster yang lain untuk dapat join. Nah, di sini kita lakukan join dari cluster 2 dan cluster node 3 dan node 2-nya dengan cara microcloud sudo microcloud join ya. Lakukan hal yang sama di node yang lainnya. Dan ini diminta specify the passphrase for joining the system. Ini kita kopas ya, yang ada di passphrase yang ada di node 1, masukkan ke sini, begitu pula di node 2 dan node 3. Nanti node 1 akan mendeteksi adanya sistem yang masuk ya ke dalam cluster yang join. Kita pilih semua dengan menekan tombol space. Kita enter. Oke, terbaca. Ya. Berikutnya, would you like to set up local storage? Kita pilih yes. Untuk local storage, kita pilih dari node 1 ini untuk local storage, node 2 dan node 3. Ini untuk local storage.
kita wipe ya, select which disk to wipe, ini semuanya akan di wipe, di format. Would you like to distribute storage? Ini untuk save-nya, kita pilih yes, enter. Ini sisanya ya, di sama, pilih semua, di wipe, oke, enter. Nah, oh, do you want to encrypt the selection disk? Ini kita nggak perlu ya, karena kita hanya lagi untuk coba aja. Ini layer tambahan, supaya setiap disknya itu akan dilakukan enkripsi. Ini untuk keamanan lebih bagus. Tetapi kita akan mencoba kali ini tanpa menggunakan enkripsi. Oke, would you like to save remote storage? Kita pilih yes. Ini untuk subnetnya, would you like ini oke. Internal traffic ya. Oke. Pilih saja, oke. Kita tunggu sistemnya. Di sini, di kedua sistemnya, di Node 3 dan Node 2, ini ada notice successful join the microcloud cluster and closing the session. Node 2 join. Di sini Node 3 pun juga sebentar lagi join. Oke. Nah, melakukan deploy microcloud ini cepat ya, nggak perlu berlama-lama. Yang penting konfigurasi jaringan dan yang lainnya sudah benar, maka nggak perlu waktu lama kita sudah berhasil mendeploy microcloud. Nah, di sini microcloud ready. Kita kali ini akan coba melakukan verifikasi terhadap sistemnya ya, verifikasi dari deployment-nya. Kita coba lakukan perintah sudo microcloud cluster list. Oke, sudah ada ya, statusnya online. Lalu kita coba untuk kita lihat sudo lxd cluster list. Oh, sorry. Ya. Fully operasional dari tiap-tiap node-nya. Dan terakhir kita coba sudo microservice. Oke, online. Berikutnya kita akan mencoba masuk ke dashboard ya. Kita akan mencoba masuk ke dashboard. Untuk masuk ke dashboard itu kita bisa masuk dengan menggunakan ini ya, dari Node 1 sebagai database leadernya. Kita copy aja, kita masuk ke sini. Di sini kita bisa menggunakan untuk login, kita akan pertama kali buat create new certificate terlebih dahulu. Kita generate, kita kasih password, misalkan 123, ini untuk sertifikatnya. Oke, kita berikutnya download. Untuk yang ini nanti dari saya yang lama, saya coba download terlebih dahulu. Saya hapus. Nah, nanti ini akan kita masukkan ke Node 1 ya. Sedangkannya ini nanti akan kita masukkan di browser kita untuk sertifikatnya. Ini caranya, kita masuk ke sini ya. Privacy, security, masuk ke manage certificate. Kita pilih manage, ini yang lama di dalam fokus. Kita coba import. Next. Import, kita jangan lupa pilih personal information exchange ya.
open, next, masukkan password yang tadi kita buat. Dan ini jangan lupa pilih automatically select the certificate store base. Next, finish. Oke. Nah, berikutnya kita akan coba memasukkan ini ya, si ini. Kirim ke satu, kita lihat di note 1 apakah sudah ada. Oke, sertifikatnya sudah ada. Sekarang kita lakukan perintah ini ya, ini copy aja. Kita tambahkan di sistem kita. Tadi langsung di foldernya. Oke, ini bisa kita press, bisa kita close. Ini copy dulu, terus sampai di sini untuk ini adalah dashboard dari VM dari MicroCloud kita. Nah, di sini kita bisa membuat instance by project ya. Di project defaultnya ya. Pertama kita bisa coba create instance, create VM ya, misalkan ya. Oke, kita coba Debian. Nah, kita bisa menggunakan browse image. Kalau browse image berarti ini download langsung. Ya, ada banyak ya, ada Ubuntu, Kali ya, banyak. Kita coba akan menginstal Debian yang plot, yang ringan ya. Kita select. Untuk disknya kita batasi, misalkan 10 GB. Networknya sudah benar, resource limitnya misalkan untuk CPU kita pilih 1, kita pilih 1 GB. Oke, cek. Sorry, VM Debian. Itu spasi ya. Ini tipenya VM, virtual machine, clusternya default. Oke, kita clusternya bisa dibebas, pilih mana aja. Setelahnya kita klik create install. Kita tunggu. Dia sekarang akan melakukan setting up ya. Dia sedang mendownload untuk VM-nya. Kita tunggu. Mudah-mudahan semoga kali ini berhasil ya. Nah, ini download image-nya sedikit lagi selesai. Jadi cukup kita bisa membangun cloud native sendiri ya, tanpa harus kita menyewa layanan cloud yang pada umumnya seperti AWS, Azure, atau Alibaba Cloud. Kita di sini bisa membuat sendiri, seandainya kita memang punya resource-nya ya. Image 9%, 9 dan 100%. Ya, sudah membuat instance.
Dan di sini kita sudah berhasil menjalankan membuat instance. Di sini kita bisa masuk ke terminalnya ya. Ya, tunggu, udah sambil booking ya. Kita tunggu sessionnya instant. Nah, sudah selesai untuk pembuatan instance-nya dan ini juga instance-nya juga sudah connect ke internet, update, bisa ya. Oke, sampai di sini kita sudah selesai melakukan deploy untuk eh, MicroCloud, LXD, Oven dan Microsoft. Kita mungkin untuk kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman semua bisa sama-sama mempraktekkan. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.